Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di pagi hari, sinar matahari yang lembut menyinari bumi, mencerminkan kota kuno Qianqiu. Boom, boom, boom. Segera, 3 pegunungan terkondensasi, dan semuanya kabur di bawah awan. Kelompok pertama tentara Yan Huang telah tiba. Semua orang sibuk, dan kecerdasan Ren Huang datang satu persatu, yang membuat Hong Chen Su sibuk, dan Zhong Li tidak menganggur. Mereka membuat tim teleportasi bersama, dan Yang Dingtian dan orang yang diselamatkan sedang menyembuhkan cedera di kebun kecil mereka saat ini. Adapun Xie Yun, mereka tidak duduk diam dan berkumpul bersama untuk meningkatkan kultivasi mereka. Semuanya berjalan secara metodis. Dari kejauhan, rumah tempat tinggal Chu Ling tampak bergetar, terkadang dengan suara aneh. Klik. Segera, suara papan kayu retak terdengar. Apa? Lalu terdengar suara Chu Ling. Pada saat ini, pemandangan memalukan terjadi di ruangan yang penuh dengan musim semi, tempat tidur runtuh. Teguran Ye Chen terdengar, aku katakan sebelumnya bahwa aku akan membeli tempat tidur yang kokoh. Segera, Chu Ling yang acak-acakan, keluar dari tempat tidur, dan pipinya memerah, seperti gelombang air, dan saat ini, itu juga berantakan. Mata yang indah itu seperti air. Itu bergerak, dan sedikit senyum di sudut mulutnya membuatnya terlihat konyol. Segera, Ye Chen juga keluar dari tempat tidur bertelanjang dada, dan masih memarahi tempat tidur yang hancur. Chu Ling menatap Ye Chen dengan parah. Tidak. Kepala Ye Chen gemetar seperti mainan, tidak lupa menatap tempat tidur. Berlama-lama, apakah kamu di sana? Begitu Ye Chen hendak berbicara, dia disela oleh suara berikutnya. Kata-kata itu tidak berakhir. Seorang wanita kulit putih telah mendorong pintu dan melihat ke dalam dengan hati-hati. Dongfang Yuling baru saja berbicara dan masuk, tetapi tiba-tiba melihat Ye Chen dan Chu Ling. Selain itu, dia melihat tempat tidur yang runtuh, dan kemudian menatap Ye Chen dan Chu Ling yang bertelanjang dada dengan pakaian berantakan, dan dia langsung mengerti sesuatu apa yang terjadi. Tiba-tiba, pemandangan itu menjadi sangat memalukan dan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Samar-samar, Dongfang Yuling juga malu. Untungnya, aku datang terlambat. Jika datang terlalu dini, apakah aku masih bisa menonton siaran langsung? Uhahaha. Bagaimanapun, tawa kering Ye Chen yang memecah kesunyian. Ini mati rasa. Ye Chen mengenakan kemejanya dan Ye Chen melompat dari tempat tidur dan merangkak. Setelah Ye Chen pergi, Dongfang Yuling memandang Chu Ling sambil tersenyum dan berkata, "Kakak, apakah aku mengganggu kalian?" "Ah, kakak." Chu Ling menginjak kakinya, menutupi pipinya yang memerah secara langsung. Di sini, Ye Chen telah datang ke tempat Xie Yun. Di matanya, Ye Chen melihat pria bertelanjang dada Huo Teng menari dengan palu godam emasnya. Luka-lukanya sudah berakhir, dan dia melompat hidup-hidup, berkeringat dan penuh energi. Selain itu, Xie Yun tidak diam saja, memegang pedang pembunuh di tangannya, dan sedang berlatih teknik pedang rahasia. Adapun Qi Yue, Ni Feng, dan Duan Yu, mereka juga sibuk, bermeditasi, atau menari di atas alat magis. Mereka sangat pekerja keras. Ye Chen masuk dan mencari tempat yang nyaman, mengeluarkan kendi, dan memandang kerumunan sambil tersenyum. Xie Yun melintasi dengan pedang, manuvernya adalah potongan, dan dia tidak lupa meluangkan waktu sejenak untuk melirik Ye Chen. Ayo, istirahatlah. Bung,
Aku membawakanmu hadiah. Ye Chen menyapa. Benar-benar tidak mengatakannya. Begitu kata ini keluar, Huo Teng dan Xie Yun, yang masih berlatih pada saat terakhir, segera menerima langkah itu dan berlari, dan Qi Yue dan Ni Feng tidak jauh juga datang. Nah, palu langit, milikmu. Ye Chen mengeluarkan palu godam hitam dan menyerahkannya kepada Huo Teng. Ini bagus, hehe. Huo Teng menyeringai setelah mengambil alih, melihat palu penghancur pertarungan dan melihat palu godam emas di tangannya, membandingkannya, dan kemudian dengan sadar membuang palu yang dimiliki sebelumnya, dibandingkan dengan palu yang diberikan Ye Chen, palu godamnya seperti lelucon. Nah, pedang ini milikmu. Ye Chen melemparkan pedang pembunuh Qian ke Xie Yun. Iya, Xie Yun menyeringai, mengambil pedang Qian, dan melemparkan pedang patah di tangannya. Selanjutnya, Ye Chen mengeluarkan artefak luar biasa dengan satu tangan. Harta-harta ini semua dirampok olehnya sepanjang jalan, dan kebanyakan harta luar biasa, yang bukan produk biasa. Bernilai jutaan batu roh hanya untuk menjual satu dan menjualnya. Tentu saja, selain itu, ada kekuatan magis misterius. Ye Chen yang kokoh mengeluarkan ratusan gulungan rahasia. Pilih sendiri. Ye Chen menyiapkan meja besar dengan rapi, ini pada dasarnya dipilih dengan cermat oleh Ye Chen, dan semuanya adalah hasil rampokan. Wow, di sini, mata Xie Yun cerah. Meskipun dulu mereka salah satu yang terbaik, tetapi sekarang tampaknya melihat Ye Chen seperti seorang dewa. Kakak, apakah aku masih berhutang uang padamu? Ye Chen menatap Qi Yue sambil tersenyum. Wah, kamu harus membayar kembali uang kakakmu. Qi Yue, yang sedang melihat gulungan rahasia, tidak bisa menahan cemberut. Aku selalu harus membayar kembali uang pinjaman. Ye Chen menyeringai dan melewati tas penyimpanan, tapi itu bukan uang tapi berupa pil. Wow, ketika melihat pil di tas penyimpanan, Xie Yun berteriak dan menatap Ye Chen. Wah, kamu merampok pil yang begitu banyak. Ye Chen mengutuk, apa kalian lupa bahwa aku adalah alkemis suci? Itu benar. Xie Yun menyeringai. Sangat menyenangkan memiliki alkemis suci sebagai saudara, jadi tidak perlu khawatir tentang pil. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan kalian. Ye Chen mengeluarkan dua gulungan rahasia lagi, pemurnian tubuh barbar, ini adalah tujuan sebenarnya hari ini, kekuatan supernatural tertinggi dari pemurnian, misteri surgawi pemurnian jiwa. Di sini, Xie Yun telah mengambilnya, melirik secara acak, dan tiba-tiba merasa terkejut, apakah ini untuk manusia, apakah ini kultivasi manusia? Misteri mendominasi yang bagus. Ni Feng, yang selalu diam, tidak bisa tidak kagum. Apakah Ye Chen mempraktikkan kedua jurus rahasia ini? Duan Yu memandang Ye Chen dengan penasaran. Itu diperlukan. Ye Chen memang seperti hewan buas. Tapi pemurnian tubuh ini membutuhkan api sejati. Qi Yue melirik dan tidak bisa menahan cemberut. Dan teknik rahasia pemurnian jiwa membutuhkan petir. Aku siap untukmu lebih awal. Ye Chen tersenyum, memanggil petir langit dan api abadi, dan mengubahnya menjadi tubuh petir dan tubuh api, yang terlihat persis seperti Ye Chen, dan semua orang saling memandang. Untuk waktu yang lama, mereka akan menemanimu berlatih. Ye Chen tertawa. Konsolidasikan fondasi. Ini akan sangat bermanfaat untuk latihan di masa depan. Dimengerti. Semua orang tersenyum, dengan rasa ingin tahu melihat ke atas dan ke bawah tubuh api dan tubuh petir. Nah, berlatihlah. Ye Chen telah menepuk pantatnya dan bangkit. Oh iya, setelah mengambil dua langkah,
Ye Chen tidak lupa melihat tubuh api abadinya, kamu membantu mereka membuka Danhai. Setelah berbicara, Ye Chen melangkah keluar, dan tidak ada bayangan dalam sekejap mata. Untuk membuka Danhai, kerumunan saling memandang dan melihat tubuh api abadi, bertanya ragu-ragu, bisakah kamu membuka Danhai? Meskipun tubuh api abadi tidak dapat berbicara, dia mengangguk dan tersenyum. Apa? Segera, Xie Yun dan Huo Teng berteriak. Keluar dari tempat itu, Ye Chen berbelok beberapa tikungan besar dan datang ke kediaman Yang Dingtian. Meskipun ini juga taman, fasadnya tidak besar dari luar, tetapi merupakan batas besar di dalamnya. Tidak masalah hidup dengan puluhan ribu orang. Ada gunung, sungai, dan hutan, dan kekuatan spiritualnya sangat melimpah. Ketika Ye Chen masuk, kebetulan Yang Dingtian duduk di atas awan dan bermeditasi. Setelah hampir 3 hari pemulihan, meskipun wajahnya masih sedikit pucat, dia pada dasarnya masih utuh. Adapun Dao Xuan, luka mereka jauh lebih serius, dan akan memakan waktu 3 atau 5 hari untuk pulih. Paman, di sini, Ye Chen telah membungkukkan tangan pada Yang Dingtian. Ye Chen ada di sini. Yang Dingtian tersenyum ringan, dan segera turun, menatap pemuda di depannya. Dia tampak semakin senang, dibandingkan dengan Yin Ziping, Ye Chen tidak tahu seberapa kuat. Ini aku membawakan pil, Ye Chen menyerahkan tas penyimpanan. Kamu bisa menyimpannya. Yang Dingtian buru-buru mengelak. Kami berusia lebih dari 100 tahun, dan itu tidak banyak berguna. Paman, ambil saja. Ye Chen tersenyum. Aku alkemis suci. Aku tidak akan pernah kekurangan pil. Aku membagikan pil kepada semuanya, bukankah kita keluarga? Keluarga. Mendengar kalimat ini, Yang Dingtian tertegun. Berbicara tentang rumah dan keluarga, penampilannya jauh lebih tua, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sekte Heng Yue yang merupakan rumahnya. Tetapi apa yang disebut rumah mereka telah meninggalkan mereka. Bagaimanapun, Yang Dingtian masih menerima tas penyimpanan, dan air mata di matanya disembunyikan olehnya. Setelah menerima tas penyimpanan, Yang Dingtian menatap Ye Chen dengan ekspresi khawatir. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke cabang ke-9 sendirian? Aku telah bertarung melawan Chang Xing. Dia bukan tahap Heavenly Immortal setengah langkah biasa, dan dia sangat cerdik. Paman, yakinlah, aku tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pasti. Ye Chen tersenyum arogan. Jika aku melakukannya berarti aku sangat yakin bisa mengalahkannya. Yang Dingtian berkata, selanjutnya, jika kamu bertemu Yin Ziping di masa depan, kamu harus berhati-hati. Yang Dingtian memperingatkan, kekuatannya saat ini jauh di atasku dan kekuatan naga kuno terlalu mengerikan. Yin Ziping memenggal kepala di tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Sebelumnya Yin Ziping melihat seorang wanita yang cukup cantik, dan memerkosanya. Membunuh wanita itu, kakek wanita itu sangat marah sehingga dia pergi menemuinya untuk membunuh Yin Ziping, tetapi itu tidak, kepalanya dipenggal, dan keluarganya dihancurkan malam itu. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam. Keluarga Situ di Sishu, dan keluarga Sangguan juga sangat terpengaruh, aku khawatir itu sudah dihancurkan. Setelah mendengarkan Yang Dingtian, mata Ye Chen berkedip dingin, ini benar-benar melanggar hukum. Jika kamu keluar kali ini, periksa keluarga Siong, keluarga Sangguan, dan keluarga Situ. Yang Dingtian berkata, ketika kami dalam kesulitan, mereka telah mencoba membantu kami lebih dari sekali, tetapi ada terlalu banyak orang yang mengejar kami,
dan mereka terlambat untuk menyisihkan. Saya mengerti. Ye Chen mengangguk. Lalu ada peta Jiushu Suantian. Yang Ding Tian mengatakan nama yang membuat Ye Chen tidak mengetahuinya. Apa peta Kyushu Suantian? Ye Chen memandang Yang Ding Tian dengan ragu. Peta Kyushu Suantian dibuat oleh Kaisar Suanchen di masa lalu, yaitu leluhur dari ketiga sekte Suanchen. Yang Ding Tian menjelaskan, ruang lingkupnya mencakup seluruh dataran Chu, tetapi karena kekacauan di Chu lama, peta Kyushu Suantian itu juga terbagi. Ye Chen tahu seberapa besar dataran Chu. Wilayahnya luas dan tidak terbatas. Jika hanya dengan terbang, dari ujung selatan ke ujung utara, ia akan terbang selama beberapa dekade, bahkan jika tidak terbang siang dan malam. Gambar ini bukan hanya peta, ini juga senjata ajaib. Apa senjata? Iya, Yang Ding Tian mengangguk. Hanya sedikit orang yang tahu tentang ini. Yang ingin aku katakan adalah bahwa setengah dari peta ada di tangan Yin Ziping. Jika bertemu di masa depan, hati-hati. Kekuatan pengorbanan pribadi leluhur jauh di luar imajinasi kita. Saya mengerti. Ye Chen mengangguk, membungkuk kepada Yang Ding Tian, dan kemudian keluar dari taman. Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, Yang Ding Tian menarik napas dalam-dalam, masih tersenyum ringan, matanya penuh kenyamanan. Ye Chen datang ke aula Qianqiu. Di aula, Hong Chen Su berdiri di depan aula. Ye Chen datang perlahan dan berdiri di depan aula utama, menghadap ke bawah. Aula ini adalah aula tertinggi di kota kuno Qianqiu. Berdiri di sini. Pada saat ini, Ye Chen dapat dengan jelas melihat kota kuno Qianqiu yang megah. Ini sangat luar biasa, dan pasukan baru Yan Huang ada di mana-mana. Banyak orang yang kuat. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Pasukan Yan Huang masih pergi ke selatan, dan diperkirakan akan datang dalam 3 atau 5 hari. Hong Chen Su berbisik, sehingga dia tidak berani menatap mata Ye Chen. Ye Chen tidak menemukan ini, tetapi menatapnya dengan ekspresi harapan, apakah ada berita tentang guruku Chu Xuan-er? Iya, Hong Chen Su berkata dengan pasti, dia muncul di keluarga Wu Tian 3 bulan lalu, setelah itu, Ren Huang mencari sejenak, dan kemudian tidak ada berita. Sebelum Maret, ekspresi Ye Chen menjadi sedikit menarik. Sebelum Maret, aku berada di keluarga Wu Tian kenapa tidak bertemu? Ya ketika Chu Xuan datang ke keluarga Wu Tian, Ye Chen sedang tertidur. Untuk sesaat, Ye Chen memikirkan banyak hal. Berbicara tentang keluarga Wu Tian, Ye Chen memikirkan Zian murid peringkat 79. Dia selalu mengatakan bahwa dia dikirim oleh seorang kakak perempuan yang cantik ke keluarga Wu Tian. Pada saat ini, ketika dia ingin datang, Ye Chen punya perasaan bahwa kakak perempuan di mulut Zian ini adalah Chu Xuan-er. Ye Chen berpikir sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Orang-orang Ren Huang masih mencarimu, dan mereka akan memberitahumu segera setelah ada berita. Melihat Ye Chen begitu, Hong Chen Su berkata lagi, tapi utara lebih besar dari selatan. Tidak mudah menemukan seseorang, tetapi jika dia melakukan sesuatu yang menggemparkan sepertimu, aku pikir itu akan mudah ditemukan. Ye Chen berkata, jangan berpikir itu, guruku tidak bisa melakukan hal-hal yang aku lakukan. Ye Chen melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Kalau begitu aku hanya bisa menunggu. Hong Chen Su mengangkat bahu. Kalau begitu lanjutkan mencarinya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, juga, Saudara Liu Yi, Saudari Nangong Yue, Hua dan Xian, cari lagi,
dan juga pergerakan di selatan juga. Hong Chen Su berkata, memahami. Hong Chen Su berkata,